Sahabat-sahabat, hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah senantiasa masih memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita sehingga dapat mengikuti kajian dan melaksanakan kajian di malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah aturkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sahabat-sahabat, hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Bahasan kita adalah kaitannya dengan dari mana datangnya setan. Kita telah membahas, walaupun ada kemiripan, tapi tidak sama persis. Kita kapan hari, entah beberapa 2 bulan yang lalu, membahas cara setan masuk dan pintu-pintu setan masuk. Tetapi bahasan di malam hari ini, bahasan kita adalah dari mana datangnya setan itu menguasai manusia. Sebagaimana dulu telah kita katakan bahwa pintu-pintu setan, datangnya jalan-jalan setan untuk menguasai manusia itu 1001 jalan. Ya. Tapi untuk lebih mengerucutnya adalah kita garis bawahi antara lain yang pertama bahwa datangnya setan itu adalah karena faktor kebodohan yang pertama. Ya. Jadi kebodohan atau kejahilan ini adalah salah satu pintu masuk, pintu datangnya setan untuk bisa menguasai manusia. Dan ini adalah pintu yang terbesar kalau dibanding dari pintu-pintu yang lain. Makanya kita sebagai muslim, Allah telah mendidik sebenarnya ya, bahwa kita itu diajari oleh Allah, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, jadi Allah yang mengajari alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari kita wa 'allama adama asma'a kullaha. Dan Allah mengajari nama-nama. Jadi bahwa kebodohan itu adalah pintu utama dan pintu pertama yang paling besar. Orang itu akan didatangi setan, orang itu akan diombang-ambing oleh setan. Kenapa? Bahwa dengan kebodohan itu, kita paling tidak akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang membawa manfaat dan mudarat. Kita tidak tahu. Ya, jadi bahwa dari kebodohan kejahilan itu adalah pintu setan ya, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi itu yang pertama adalah dari kejahilan itu paling tidak kita tidak bisa untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan seperti itu, setan akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Juga dengan kebodohan itu pula, kita tidak tahu bagaimana setan masuk ke dalam tubuh kita. Ya? Karena kita tidak punya ilmunya. Ya? Dari kejahilan itu pula, kita akan senantiasa dibimbing dalam beramal, itu senantiasa melakukan hal-hal yang tidak diperintah, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi dari kebodohan inilah setan itu paling banyak akan bisa mendatangi manusia. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama antara orang yang bodoh dengan orang yang mengetahui, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak. Ya. Makanya dengan ilmu itulah kita bisa
mengetahui bagaimana pintu-pintu setan itu masuk dalam tubuh manusia, bagaimana setan itu ngerjai kita. Jadi makanya tidak berlebihan kalau kita umat Islam itu sangat-sangat ditekankan masalah ilmu. Dari ilmu itu pula kita akan hidup itu lebih berkah. Dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang pertama karena keimanannya. Yang kedua karena keilmuannya. Ya, dari ilmu itulah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain masih banyak ya, bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu itu. Ya. Jadi setan itu lebih mudah menguasai abid daripada orang yang alim. Setan itu lebih mudah menguasai orang ahli ibadah dibanding orang yang alim. Karena apa? Orang yang abid, ahli ibadah tanpa ilmu, dia mudah dipalingkan dari ibadahnya. Tetapi orang yang berilmu tidak mudah dipalingkan. Seperti itu. Masya Allah, jadi keagungan ilmu itu sampai sebegitunya. Sampai-sampai orang-orang yang mencari ilmu itu, Masya Allah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, termasuk pada malam hari ini, dia adalah keluarnya seperti jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, barang siapa mantoriko, barang siapa yang menuju jalan-jalan menuju ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan untuk masuk surga. Maka dari itu, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah, kita pada waktu kepingin nambah keilmuan, itu godaannya kuatnya bukan main. Mulai dari perasaan malas, mulai dikatakan bisikan-bisikan kamu masih muda, kenapa kamu kok belajar seperti itu? Nanti kalau sudah tua, kamu kan sudah tua, kenapa belajar seperti itu? Lebih baik kamu ibadahnya saja, tidak perlu keilmuan. Yang penting langsung action tanpa keilmuan. Jadi itu membuktikan bahwa betapa pentingnya ilmu. Oleh karena itu, dari itulah tanpa ilmu itu kita bisa diombang-ambing oleh setan. Ya, oleh setan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senyampang masih sehat walafiat. Tidak bosan-bosannya kita membuka kitab, kita hadir di majelis-majelis, kita berhalakoh, kita berdaurah. Ya. Nah, kalau sudah berhalakoh, berdaurah, kita jangan terlalu banyak mikir loh. Kalau saya nanti ngaji, bagaimana pekerjaan? Pekerjaan itu penting, tetapi halakoh, ngikuti kajian, itu juga penting. Jangan dibayangkan begini ya. Kalau kita itu mencari ilmu, nanti rezeki kita terkurangi karena porsi waktunya terambil. Nah, ini mindset berpikir yang salah. Jadi pada waktu kita mendatangi majelis-majelis ilmu, Masya Allah, itu Allah sudah mengcover nanti kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Jadi ini otak kanan yang berpikir. Jadi kalau otak kiri yang berpikir, nah nanti kalau saya buat halakoh 1 jam, 1 jam setengah, nanti rezeki saya kurang. Nah, ini berpikir yang salah. Ya, berpikir yang salah. Jadi oleh karena itu, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah berhalakoh, harus lebih fokus, harus lebih konsen. Dan giat-giatlah mencari ilmu. Dengan ilmu itu kita akan banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah menghalau datangnya setan, datangnya gangguan. Karena dari pintu ilmu itulah ya, akan menutup pintu-pintu celah-celah setan untuk masuk dalam tubuh kita. Seperti itu. Terus berikutnya,
sahabat Rosid, ya, yang membuat kita itu semakin mudah didatangi oleh setan, pintu-pintu datangnya setan adalah pintu ghadab. Ya. Pintu ghadab ini Masya Allah. Kalau tadi kita yang pertama pintu kejahilan, yang kedua ini adalah pintu ghadab, pintu marah. Dan marah ini Masya Allah adalah sesuatu yang destruktif, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nah, bagi orang-orang tertentu dianggap bahwa dengan marah itu kita dianggap menang, padahal bukan. Ya, kita tidak menang pada waktu seperti itu. Justru itu adalah kekalahan. Ya. Dan marah itu adalah pintu terbesar setelah kejahilan masuknya setan dalam manusia. Ya. Proses marah pada waktu orang itu marah, ya, menurut kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menurut kitabnya Syekh Wahid Salam, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa pada waktu seseorang itu marah, itu ada proses, yaitu udara kotor akan naik kepada ke seluruh saluran-saluran sampai masuk dalam hati, masuk dalam otak manusia, sehingga menguasai manusia. Nah, pada waktu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan menguasai matanya. Matanya akan kelihatan marah, matanya kelihatan merah, matanya sangar. Kalau ke tangan, dia juga akan memukul, meninju, dan sebagainya. Jangan dikira kalau kita itu misalkan pas marah, kemudian mukul tembok, mukul meja, mukul apa, itu sebagai bentuk pelampiasan, setelah itu kita selesai. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi cara mengatasi malah tidak seperti itu. Justru itu pelampiasan seperti itu tidak syar'i. Kalau nanti masuk di dalam mulut setan itu, apa akan keluar kata-kata memaki, mencaci maki. Kalau setan itu sudah masuk ke dalam telinga, dia akan memprovokasi, akan membuat marahnya semakin berkobar. Kalau dia itu masuk ke dalam hati, justru ini lebih parah lagi. Akan punya niat-niat buruk. Ya, niat-niat buruk. Makanya dari segi manapun bahwa marah itu adalah sangat-sangat destruktif, sangat merusak. Ya, kecuali marah yang memang dibenarkan. Ya, apakah ada marah yang dibenarkan? Ada. Ya, sebagaimana marah-marah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Pada waktu Islam dinista. Kapan? Pada waktu Rasulullah dihina. Kapan? Pada waktu syariat Islam dilecehkan. Kapan? Pada waktu simbol-simbol Islam dilecehkan. Ini wajib marah. Nah, beda ya. Marah konten seperti ini, beda. Tetapi marah seperti ini harus tetap terukur. Akal sehatnya harus tetap jalan. Ya, jadi seperti itu. Jadi marah itu kalau sudah masuk dalam tubuh manusia, mengendalikan semuanya. Makanya kalau kita diagnosis pasien, bagaimana? Psikologinya gampang marah nggak? Gampang. Sensi gampang tersinggung? Iya, oh jadi sudah masuk ranah telinga. Jadi masuk ke telinga sehingga munculkan tema apa sensi. Sehingga orang Jawa mengatakan kalau orang pas marah itu, nah telinganya merah ya, jahian ya, ya marahan ya, sensi ya. Nah itu. Jadi memang secara fisik itu telinganya dikuasai, ya, dikuasai. Nah, jadi kalau tema marah paling dominan itu memang di hati. Pada waktu di hati itu sudah nyebar, nah, terutama di dada sebelah kiri. Ini pusatnya marah. Apakah di situ saja? Enggak. Bahkan bisa menguasai di otaknya.
Jadi pikirannya cenderung suudzon buruk saja. Itu kalau masuk ke kaki juga gitu. Nanti akan nyepak nendang. Ada nggak? Ada kita. Kita nanya pada waktu ke pasien, bagaimana marahnya, dilampiaskan dalam bentuk apa? Nggak ada Pak Ustadz, cuma dipendam. Tetap itu nggak bagus. Sampai mukul-mukul nggak? Ya. Kenapa kita tanya? Sampai mukul, karena pada waktu mukul, itu di tangannya pasti berpotensi ada jinnya juga. Kalau di kaki nendang-nendang, itu berpotensi ada jinnya juga. Makanya sebagaimana Rasulullah katakan, as-syaitanu yajri min bani Adam majrad dam. Setan itu menguasai manusia mengikuti aliran darah, di mana dia berada, di situ bisa diikuti, bisa didatangi, bisa dimasuki, seperti itu. Nah, jadi potensi-potensi setan kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita bahaya. Masuk lisan, keluarnya kata-kata buruk yang isinya mencaci maki, atau kata-kata yang bernuansa melecehkan agama, kata-kata yang bernuansa melecehkan ulama, melecehkan syariat Islam, atau isi-isinya tidak bagus semuanya. Ya. Setan kalau yang lebih bahaya lagi adalah kalau sudah masuk hati, karena menyebar di seluruh tubuhnya. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, bahwa pada waktu kita itu marah, itu para ulama mengatakan kita sudah dibuat bulan-bulanan sama setan. Sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Masya Allah. Jadi dibuat mainan bulan-bulanan. Bahkan dari kata-kata marah itu keluar kata-kata yang bernuansa talak, cerai, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Makanya pada waktu marah seperti ini, ya, tanpa adanya yang pertama tadi keilmuan, susah untuk membendungnya. Susah. Bagaimana supaya kita tidak marah kalau tidak punya keilmuan? Masya Allah. Oleh karena itu, ada kiat-kiatnya bagaimana supaya kita tidak gampang marah. Yang pertama, paling tidak karena setan itu terbuat dari api, kalau pada waktu marah hendaklah dia berwudu. Ya, berwudu. Yang berikutnya apa? Berta'awud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada waktu ta'awudnya dihayati, diresapi dengan sebenar-benarnya diresapi, insya Allah marahnya berkurang. Terus yang berikutnya apa? Diyakini ya bahwa marah itu adalah sesuatu yang destruktif, merusak. Pada waktu marah, ya, cenderung di dada kuat, maka apa, dadanya sesak, ampak, dan sebagainya. Sehingga di tengkuk pundak itu berat, menjadi sumbatan-sumbatan. Ya, pada waktu orang itu jadi pemarah, kok dia itu kena penyakit diabetesnya akan zigzag terus. Pada waktu orang itu sudah darah tinggi, pada waktu gampang marah akan memicu ya, putusnya, pecahnya saluran-saluran yang ada di otak ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Coba maaf ya, orang-orang yang ada indikasi stroke, na'udzubillah, waliyadzubillah, itu mesti secara psikologi orangnya gampang marah. Entah marahnya dipendam atau diluapkan. Ya, orang-orang yang kena sakit jantung juga pemarah. Ya. Orang-orang yang cenderung lambung itu juga pemarah. Walaupun ada dari sekian sebab itu sebab-sebab yang lain, tapi potensi marahnya adalah sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar. Makanya pada waktu kita orang itu mudah memaafkan, sebagaimana yang Allah katakan bahwa tanda-tanda ahli syurga, orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Pertama, mengeluarkan infak di jalan Allah, baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit.
alladzina yunfikuna fisyarra'i wal dharra wal kadzibina al ghaidz. Dan orang ini cenderung bisa mengendalikan emosinya, tidak gampang marahan. Yang berikutnya apa? Mudah memaafkan, mudah memaklumi. Masya Allah. Masya Allah. Kalau orang sudah tidak gampang marah, mudah memaklumi, mudah memahami, apalagi kita sebagai guru, apalagi kita sebagai ustadz, apalagi kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai pendidik. Masya Allah, ini harus sifat-sifat yang harus dimiliki. Dengan seperti itu, Masya Allah, dengan keilmuan, dengan tidak gampang marah, Masya Allah, pintu-pintu setan, datangnya setan itu insya Allah sekian persen, ya. Jadi sekian persen jumlah besar itu bisa dihalau. Begitu akhirnya Rosid, ya. Jadi 2 pintu dulu, nanti insya Allah pintu-pintu yang lain kita buka. Untuk sementara itu, walaupun seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk ditanyakan hal-hal yang lain.